Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan, itu semua karena kasih Tuhan. Sebelum kami beribadah, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami mau bersaat teduh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Sebelum kita beribadah, kita baiknya bersaat teduh melalui berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kolima sebagai pengantar dari ibadah minggu hari ini. Khotbah hari ini saya ambil dari renungan hari ini, saya ambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Hidup sebagai keluarga Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hidup sebagai keluarga Allah merupakan dambaan setiap orang percaya. Ketika kita beriman, kita percaya kepada Allah, maka kita juga berkeinginan ketika kita hidup sehari-hari, kita juga boleh hidup sebagai keluarga Allah. Apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dalam hidup sebagai keluarga Allah? Yakni hidup sebagai keluarga Allah dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata oikos. Oikos menunjukkan kepada anggota-anggota rumah tangga, baik rumah tangga milik seseorang ataupun milik Allah. Dalam Galatia 6 ayat 10 dan Efesus 2 ayat 19 merupakan korelasi dan perbandingan dari kata keluarga atau rumah tangga ini. Sedangkan oikos yang berarti rumah tangga keluarga Allah secara khusus dalam surat Paulus kepada Timotius ini merujuk kepada keluarga yang dimaksud oleh Paulus kepada Timotius, yakni keluarga rumah tangga atau kekerabatan secara biologis, dan yang selanjutnya keluarga gereja atau umat Allah. Dari kata Yunaninya ini yang berarti merujuk kepada oikos theou. Dengan demikian perjanjian baru dari kedua entitas inilah, yaitu keluarga gereja dan keluarga biologis, yang disebut sebagai keluarga yang dimaksud di sini. Jika kita berbicara tentang keluarga tadi sebagai hubungan dengan keluarga, benar ini menyangkut kepada kekerabatan saudara, baik dalam satuan yang besar atau satuan masyarakat yang lebih tinggi, yang tidak hanya sekedar terdiri dari ayah dan ibu, yang tidak hanya sekedar terdiri dari paman, tante, kalau orang Batak namboru, bau, amang boru, bapak udah dan udah, tidak hanya itu, tapi dalam hal yang lebih luas. Dan ikatan batin dari keluarga itu terikat secara kekeluargaan di dalam iman dan kepercayaan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bahkan kalau dalam jemaat kita merupakan bagian dari keluarga Allah juga yang dipersekutukan dalam iman kepercayaan kita dalam satu denominasi gereja. Nah, sebagai keluarga Allah yang dimaksud di sini, yang nantinya juga di ibadah minggu, yang merupakan tema pada hari Minggu ini juga di ibadah minggu. Dari nats ini, apa yang bisa kita dapat dari hidup sebagai jemaat, sebagai keluarga Allah? Yang pertama kita dikatakan kita adalah jemaat Allah yang hidup. Yang hidup artinya kita hidup melakukan tugas panggilan gereja, bermarturia, berdiakonia, berkoinonia, bahkan ada lagi belajar, berdidaskalia, dan terus mengembangkan diri dan terus berkembang, membangun potensi di tengah-tengah gereja, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi dalam pembangunan gereja. Sebagai keluarga jemaat Allah, kita juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau keluarga Allah hidup bersama, hidup berdampingan, hidup rukun, hidup satu visi untuk melakukan tiang penopang dan dasar kebenaran di tengah-tengah jemaat Allah.
Mari hidup sebagai keluarga Allah yang hidup sebagai penopang kebenaran, dan tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap setia mengikut dan mengiring Tuhan dalam satu persekutuan yang indah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga nyatalah kami sebagai keluarga Allah, dan kelak kami juga akan menjadi bagian dari keluarga Allah di surga, di tempat yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Bapa. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.